Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 21 tanggal 20 Desember 2021 kita akan sama-sama mendiskusikan materi matematika mengenai listen study dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika SD. Adapun materi yang akan kami sampaikan itu akan dipaparkan oleh Natasha Hidayah Oktaviani sebagai pemateri pertama, Nuni Azahra sebagai pemateri kedua, Fahira Agnia sebagai pemateri ketiga, dan Palupi Andini atau saya sendiri sebagai pemateri keempat. Maka dari itu, tanpa berlama-lama dan untuk mengefisiensikan waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian listen study. Listen study atau LS yaitu terjemahan dari bahasa Jepang atau Jugyo Kenkyu yang berasal dari dua kata yaitu Jugyo yang berarti listen atau pembelajaran dan Kenkyu yang berarti study atau pengkajian. Dengan demikian, LS merupakan studi atau pengkajian terhadap pembelajaran menurut Trusman tahun 2011. Menurut Sparkus dalam Mahmudi tahun 2009, listen study merupakan proses kolaboratif yang dilakukan oleh sekelompok guru dalam mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran, merencanakan perbaikan, melaksanakan pembelajaran dengan salah satu guru membelajarkannya. Sementara guru lain sebagai pengamat, mengevaluasi, dan merevisi pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang telah didasarkan hasil evaluasi, dan berbagai atau menyebarluaskan hasilnya kepada guru-guru lain. Selanjutnya, menurut Friedkin tahun 2005, mendefinisikan listen study sebagai proses yang melibatkan guru-guru yang bekerja sama dalam merencanakan, mengobservasi, menganalisis, dan memperbaiki pembelajarannya. Menurut Baba tahun 2017, listen study merujuk pada proses yang dilakukan guru yang secara progresif berusaha untuk meningkatkan metode pembelajaran mereka dengan cara bekerja sama dengan guru-guru lainnya. Sedangkan menurut Sukirman tahun 2006 memandang listen study sebagai model pembinaan profesi pendidikan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun learning community. LS juga adalah suatu model pembinaan profesi pendidikan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan belajar bersama atau mutual learning untuk membangun masyarakat belajar atau learning community. Selanjutnya, listen study bertujuan untuk melakukan pembinaan profesi pendidikan secara berkelanjutan agar terjadi peningkatan profesionalitas pendidik terus-menerus. Pengkajian pembelajaran dilakukan secara kolaboratif agar lebih banyak masukan perbaikan yang akan meningkatkan mutu pembelajaran itu sendiri. Listen study tidak hanya sekedar kegiatan untuk mengatasi pembelajaran pada suatu kelas, tetapi kegiatan ini lebih kepada membangun suatu jalur atau pola untuk mengatasi kegiatan instruksional yang sedang berjalan. Lalu ada menurut pemaparan Sudarmanto tahun 2006 halaman 50, tujuan dari listen study juga yang pertama ada pengetahuan mengenai bahan pelajaran menjadi berkembang. Yang kedua, guru terdorong untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, mutu dalam pembuatan rencana pembelajaran menjadi meningkat. Yang keempat, keahlian dalam observasi kegiatan belajar menjadi berkembang. Yang kelima, hubungan antar guru bisa lebih berkualitas dan setiap guru saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pemahaman mengenai pembelajaran menjadi meningkat. Sekian penjelasan materi saya, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada Natasha yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, kepada pemateri 2, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Materi selanjutnya adalah kelebihan lesson study. Menurut Supandi tahun 2010, menjelaskan bahwa lesson study dapat memberi kesempatan pada guru untuk cermat meneliti proses belajar serta pemahaman siswa dengan cara mengamati dan mendiskusikan praktek pembelajaran di kelas. Guru membuat hipotesis, misalnya jika guru mengajar dengan cara tertentu, siswa akan belajar dan mengujinya dalam kelas bersama siswanya. Nah, adapun kelebihan metode lesson study sebagai berikut. Yang pertama, dapat diterapkan di setiap bidang ilmu, mulai dari seni, bahasa, sampai matematika dan olahraga, dan pada setiap tingkatan kelas. Yang kedua, dapat dilaksanakan antar pendidik dengan lintas sekolah, sehingga terjadi silaturahim dalam arti terjadi proses kerjasama, kolaborasi, kesetiakawanan antar pendidik, yang pada gilirannya dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan mutu pendidik dan peserta didik secara bersama. Yang ketiga, ada memiliki nilai ganda dalam hal meningkatkan inovasi dan kreativitas guru. Yang keempat, lesson study dengan terjadinya interaksi antar pendidik dapat membuka meningkatkan sifat terbuka, yaitu asah, asih, dan asuh. Dapat sebagai ajang atau wahana penyadaran bahwa hidup ini sangat terbatas. Pendidik tidak merasa paling hebat dan sempurna, tidak bersedia menerima kritik dan saran. Akan tetapi, dengan lesson study, diharapkan terjadi kooperasi dan kolaborasi antar pendidik. Selanjutnya, ada kekurangan lesson study, yaitu diantaranya yang pertama, belum berawal dari permasalahan pembelajaran yang dialami siswa, dan masih berkutat pada bagaimana mengajarkan suatu materi ajar. Yang kedua, ada belum berfokus pada pemecahan masalah, pembelajaran atau penerapan ide pembelajaran yang mengacu pada pencapaian kompetensi pada aspek kognitif, pada level tinggi, dan aspek afektif. Yang ketiga, kelemahan dalam observasi dan refleksi. Yang keempat, ada para observer banyak bicara antar observer yang mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang kelima, ada kemampuan dan keterampilan observer dalam mengamati aspek-aspek pada aktivitas belajar siswa. Misalnya, konsentrasi, motivasi, kepuasan, interaksi belajar masih perlu ditingkatkan. Nah, yang terakhir ada dalam kegiatan refleksi. Kebanyakan observer menyampaikan kekurangan-kekurangan guru dan kurang menyampaikan bagaimana aktivitas siswa dan tidak menyampaikan langkah-langkah berikutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nuni yang sudah memaparkan materi mengenai kelemahan dan kelebihan dari lesson study ini. Lalu selanjutnya saya berikan kepada Fahira sebagai pemateri ketiga. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang implementasi lesson study dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Lesson study sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran matematika. Nah, ada 6 tahapan dalam awal mengimplementasikan lesson study di sekolah. Yang pertama, membentuk kelompok lesson study. Nah, di antara lain berupa kegiatan merekrut anggota kelompok, menyusun komitmen waktu khusus, menyusun jadwal pertemuan, dan menyetujui aturan kelompok. Yang kedua, memfokuskan lesson study. Ada 3 kegiatan, yaitu menyepakati tema penelitian, tujuan jangka panjang bagi murid, memilih cakupan materi, dan memilih unit pembelajaran dan tujuan yang disepakati. Yang ketiga, merencanakan rencana pembelajaran. Meliputi kegiatan melakukan pengkajian pembelajaran yang telah ada, mengembangkan petunjuk pembelajaran, meminta masukan dari ahli bidang
dari ahli dalam bidang studi dari luar, seperti dosen atau guru yang berpengalaman. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran di kelas dan mengamatinya atau observasi. Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan oleh salah seorang guru, anggota kelompok, dan anggota yang lain menjadi pengamat. Pengamat tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap jalannya pembelajaran baik kepada guru maupun siswa. Yang kelima, mendiskusikan dan menganalisis pembelajaran yang telah dilaksanakan. Diskusi dan analisis sebaiknya mencakup butir-butir seperti refleksi oleh instruktur, informasi latar belakang anggota kelompok, presentasi dan diskusi data dari hasil pengamatan pembelajaran, diskusi umum, komentar dari ahli luar, dan ucapan terima kasih. Dan yang terakhir yaitu merefleksikan pembelajaran dan merencanakan tahap-tahap selanjutnya. Nah, pada tahap ini anggota kelompok diharapkan berpikir tentang apa yang harus berkeinginan untuk membuat peningkatan agar pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi. Apakah akan mencobakan di kelas masing-masing dan anggota kelompok sudah puas dengan tujuan-tujuan listening study dan cara kerja kelompoknya? Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fahira yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik, yaitu mengenai implementasi pembelajaran matematika menggunakan listening study ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis listening study dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai implementasi, selanjutnya setelah kita mengimplementasikan listening study tersebut, maka kita harus menganalisisnya. Nah, listening study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan belajar bersama atau mutual learning, untuk membangun masyarakat belajar atau learning community. Dengan demikian, listening study ini bukan metode atau strategi pembelajaran, tetapi kegiatan listening study ini dapat menerapkan berbagai metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi oleh guru. Krusman 2011 juga mengemukakan bahwa listening study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning, serta juga membangun learning community. Listening study juga termasuk ke dalam model terbaru dalam pengembangan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi secara serius dan berkelanjutan agar model tersebut bisa diterapkan oleh guru di sekolah. Dengan adanya listening study ini juga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan dapat memberikan dorongan terhadap siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, dalam listening study ini tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Maka dari itu, seorang guru itu harus sekreatif mungkin membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, agar tujuan yang sudah ditetapkan itu dapat terlaksana dengan baik. Selain itu juga kan, listening study ini merupakan metode atau model yang baru untuk dipublikasikan atau baru ditemukan, sehingga untuk saat ini mungkin banyak guru atau banyak sekolah yang belum mengetahui bagaimana cara kerja menggunakan metode listening study ini. Maka dari itu, seorang guru itu harus banyak mengupdate mengenai model-model pembelajaran yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas sehari-hari. Karena kan dalam pembelajaran abad 21 juga itu banyak tuntutan-tuntutan. Nah, mungkin ini salah satu tuntutan yang bisa digunakan dalam pembelajaran abad 21 kelak. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk presentasi kelompok 9 ini kita cukupkan sampai di sini. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan sesi tanya jawab di forum Zoom meeting di hari Kamis nanti. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.